Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas LKM 3, mata kuliah penghantar kewirausahaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ijah, NIM 181303124 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu buatlah rencana usaha yang Anda senangi menjadi alternatif usaha Anda. Di sini saya mengambil rencana usaha sate pisang, di mana sate pisang ini merupakan salah satu olahan pangan yang bahan bakunya dari pisang yang diolah menyerupai sate dan ditusuk yang disajikan dalam berbagai rasa seperti rasa coklat, green tea, taro, milk dip, strawberry yang diberi topping keju maupun coklat parut. Rasanya yang bervariasi membuat olahan ini menjadi salah satu olahan yang disukai oleh berbagai kalangan dan membuat makanan ini menjadi olahan yang cukup prospektif. Selain bentuknya yang unik, rasa yang lezat membuat usaha sate pisang ini menjadi pilihan rencana usaha yang saya minati. Baik, selanjutnya soal yang kedua, analisis kelayakan usaha yang Anda ingin gagas pada masa kini dan ke depan. Di sini ada pun biaya tetap dari rencana usaha sate pisang, di mana barang yang pertama yaitu kertas mika 1 pak dengan harga satuan 25.000, totalnya 25.000. Selanjutnya ada gas 1 tabung dengan harga 22.000. Selanjutnya kantong plastik 1 pak seharga 15.000 dan tusuk sate 100 biji seharga 10.000, sehingga jumlah dari biaya tetap dibutuhkan 72.000. Selanjutnya biaya variabel, di mana bahan yang pertama ada pisang 2 sisir harga 15.000. Selanjutnya tepung terigu 1 kilo seharga 8.000. Selanjutnya keju 1 batang atau 1 kotak seharga 15.000, susu 1 kaleng seharga 10.000, tepung roti 1 bungkus harga 10.000, minyak goreng 1 botol seharga 10.000, gula 1 kilo seharga 13.000, coklat 1 bungkus seharga 12.000, dan selai golden fill 3 kilo di mana harga 1 kilonya 40.000, sehingga totalnya 120.000, sehingga jumlah dari biaya variabel adalah 228.000. Selanjutnya biaya lain-lain, di mana ini dimasukkan seharga 50.000. Selanjutnya analisis pendapatan, di mana jika sate pisang dijual dengan harga 15.000 per bungkus dan laku 50 bungkus, maka pendapatan yang akan didapatkan adalah 750.000. Selanjutnya, analisis perencanaan laba atau rugi, di mana jika modal yang digunakan dari semua perkiraan biaya adalah 350.000, ini merupakan jumlah dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain per 50 bungkus, maka keuntungan dikurangi modal akan menghasilkan laba atau rugi. Sehingga keuntungan dikurangi modal 750 dikurang 350 sama dengan 400.000 per 50 bungkus. Maka akan mendapatkan laba sebesar 100.000 untuk penjualan 50 bungkus sate pisang. Sehingga didapatkan tabel di mana jumlah produk yang terjual 50 bungkus, harga produksinya 10.000, harga jualnya 15.000, jumlah biaya produksinya 350.000, omset 750.000, dan laba 100.000. Sehingga analisis kelayakan usaha di mana BEP atau break even point didapatkan total fixed cost dibagi harga unit dikurangi rata-rata variable cost, 350 per 15.000 dikurang 10.000 adalah 70 piece. Artinya, pada penjualan produk sebanyak 70 piece, maka usaha ini berada pada titik impas. Selanjutnya, B or C ratio atau benefit and cost ratio, di mana rumusnya adalah harga penjualan atau omset dikurangi total biaya operasional 750.000 dibagi 50.000, artinya 1,5 kali lipat, di mana jika benefit and cost ratio ini lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya setiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,5 kali lipat. Selanjutnya ROI, di mana return of investment, di mana rumusnya keuntungan atau laba dibagi total biaya operasional
di mana 400.000 dibagi 50.000 menghasilkan 8. Artinya usaha ini layak untuk dikembangkan karena setiap pembiayaan sebesar 1,0 diperoleh keuntungan sebesar 8. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu success story, di mana di sini saya mengambil success story dari Tirto Utomo, pendiri Aqua. Tirto Utomo yaitu warga asli Wonosobo. Tirto Utomo atau Pa Sien Biao lahir di Wonosobo 9 Maret 1930, meninggal 16 Maret 1994 pada umur 64 tahun. Ia adalah pengusaha Indonesia, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini dikenal sebagai pendiri Aqua Golden Mississippi pada tahun 1973. Pada 16 Maret 1994, ia meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman warga Tionghoa di dekat Hotel Kresna Wonosobo. Sebelumnya, Tirto Utomo bekerja di Pertamina, namun untuk fokus pada bisnisnya, ia melepaskan pekerjaannya di Pertamina. Ide mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan AMDK Aqua timbul ketika Tirto bekerja sebagai pegawai Pertamina pada awal tahun 1970-an. Ketika itu, Tirto bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun jamuan itu terganggu ketika istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengonsumsi air yang tidak bersih. Tirto kemudian mengetahui bahwa tamu-tamunya yang berasal dari negara barat tidak terbiasa meminum air minum yang direbus, tetapi air yang telah disterilkan. Awalnya, orang bisnis dengan ide Tirto Utomo untuk menjual air minum kemasan botol yang harga per botol awalnya sama dengan harga 1 liter bensin premium. Namun Tirto Utomo yakin pada masa yang akan datang, Indonesia akan kekurangan air bersih yang siap untuk diminum. Sehingga idenya ini terus dia lanjutkan dan tidak memikirkan komentar sinis orang. Pada awalnya, market Aqua adalah orang-orang asing yang ada di Indonesia karena mereka yakin air kemasan lebih steril dan aman daripada air tanah dan air PDAM. Dengan mendirikan pabrik air minum dengan mesin yang canggih di Bekasi, sehingga orang asing lebih percaya dengan minuman air kemasan. Tirto dan saudara-saudaranya mulai mempelajari cara memproses air minum dalam kemasan. Ia meminta adiknya, Slamet Utomo, untuk magang di Polaris, sebuah perusahaan AMDK yang ketika itu telah beroperasi 16 tahun di Thailand. Tidak mengherankan bila pada awalnya produk Aqua menyerupai Polaris, mulai dari bentuk botol kaca, merek mesin pengolahan air, sampai mesin pencuci botol serta pengisi air. Awalnya Aqua bernama Puritas. Kemudian seorang konsultan Tirto, Aulindra Lim, mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok terhadap image air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Ia setuju dan mengubah merek produknya dari Puritas menjadi Aqua. 2 tahun kemudian, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml dengan harga jual Rp75, hampir 2 kali lipat harga bensin yang ketika itu bernilai Rp46 untuk 1000 ml. Aqua berasal dari bahasa Latin yang artinya di mana pada awalnya dijual untuk orang asing. Tetapi kemudian Tirto Utomo melihat pasar masyarakat Indonesia juga memiliki potensi, sehingga dia menjual air kemasan botol ukuran kecil dan ditempatkan di terminal-terminal bus di Jakarta dan sekitarnya, serta sepanjang jalan Pantura Jawa Tengah. Hal ini ternyata sukses, membuat Aqua diminati oleh para supir-supir bus dan penumpang, serta masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan air minum. Meskipun saat itu air mineral dalam kemasan belum ada di Indonesia, Tirto tetap yakin dengan langkahnya keluar dari tempat kerjanya yang mapan di Pertamina pada tahun 1982. Tirto mengganti bahan baku air yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri, self-flowing spring, karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Dengan bantuan Willy Sidarta, sales dan perakit mesin pabrik pertama Aqua, sistem distribusi Aqua bisa diperbaiki. Willy menciptakan konsep delivery door-to-door khusus yang menjadi cikal bakal sistem pengiriman langsung Aqua. Konsep pengiriman menggunakan kardus-kardus dan galon-galon menggunakan armada yang didesain khusus membuat penjualan Aqua secara konsisten membaik.
Tahun 1974 sampai 1978 adalah masa-masa sulit bagi perusahaan ini. Apalagi permintaan konsumen masih sangat rendah. Masyarakat kala itu masih asing dengan air minum dalam kemasan. Apalagi harga 1 liter aqua lebih mahal daripada harga 1 liter minyak tanah. Tetapi pemilik aqua tidak menyerah. Dengan berbagai upaya dan kerja keras, akhirnya aqua mulai diterima masyarakat luas. Bahkan tahun 1978, aqua telah mencapai titik BEP. Dan saat itu menjadi batu loncatan kisah sukses aqua yang terus berkembang pesat. Saat itu memang produk aqua ditujukan untuk market kelas menengah ke atas, baik dalam rumah tangga, kantor-kantor, dan restoran. Namun sejak tahun 1981, aqua telah berganti kemasan dari semula kaca menjadi plastik sehingga melahirkan berbagai varian kemasan. Hal ini menyebabkan distribusi yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau sehingga produk aqua dapat dijangkau masyarakat dari berbagai kalangan. Dari sisi kemasan, aqua juga menjadi pelopor. Botol plastiknya yang semula berbahan PVC yang tidak ramah lingkungan sejak 1988 telah diganti menjadi bahan PET. Padahal saat itu Eropa masih menggunakan bahan PVC. Selain itu, desain botol aqua berbentuk persegi bergaris yang mudah dipegang telah menggantikan desain botol bulat Eropa. Bahkan botol PET ciptaan aqua ini telah dijadikan standar dunia. Pada 1984, pabrik aqua kedua didirikan di Pandaan, Jawa Timur, dan pada tahun 1995, aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Pemrosesan air dan pembuatan kemasan aqua dilakukan bersamaan. Hasil sistem inline ini adalah botol aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di ujung proses produksi sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. Aqua juga sukses di mancanegara. Sejak 1987, produk aqua telah diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Maldives, Fuji, Timur Tengah, bahkan Afrika. Berbagai prestasi dan penghargaan pun didapatkan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi, sepeninggalannya ayahnya Tirto Utomo menjual sahamnya kepada Danone pada 4 September 1998. Akuisisi tersebut dianggap banyak pihak sebagai langkah tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat menyelamatkan aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan AMDK yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Almarhum Tirto Utomo pun dinobatkan sebagai pencetus air minum dalam kemasan dan masuk dalam Hall of Fame. Dan berdasarkan survei Zenith International, sebuah badan survei Inggris, aqua dinobatkan sebagai merek air minum dalam kemasan terbesar di Asia Pasifik dan air minum dalam kemasan nomor 2 terbesar di dunia. Sebuah prestasi yang mungkin tidak pernah dikira-kira. Akhirnya dengan kerja keras almarhum Tirto Utomo, sekarang aqua adalah merek air mineral dalam kemasan AMDK, pionir dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia. Selanjutnya, soal yang terakhir, buat rencana bisnis itu mengikuti model bisnis kanvas. Dari rencana usaha sate pisang tadi, adapun basis model kanvasnya di mana key partnernya adalah pedagang penyedia bahan baku di pasar, key activitiesnya pembelian bahan pengolahan atau adonan, selanjutnya penggorengan dan pemasaran. Adapun value proportionnya itu harga ekonomis, proses pembuatannya bersih, menerima pesanan antar alamat atau online, sate pisang dengan berbagai varian rasa seperti coklat, green tea, taro, dan strawberry. Kemudian adapun customer relationship, yaitu dengan cara memberikan kepuasan terhadap pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya customer segment, di mana customer segment ini dari anak-anak di atas 15 tahun, dewasa di bawah 50 tahun, serta kalangan menengah ke bawah. Adapun channelnya ini adalah penjualan melalui sosial media. Kemudian cost strukturnya adalah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain. Dan sedangkan revenue streamnya adalah dengan penjualan secara online. Sekian presentasi dari saya mengenai jawaban LKM 3 mata kuliah penghantar kewirausahaan. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih.